Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johni Asadoma meminta masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam kesuksesan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 yang diadakan di Labuan Bajo. Pertemuan ini sekaligus meningkatkan potensi pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johni Asadoma meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam mensukseskan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime AMMTC ke-17 yang diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 19 hingga 23 Agustus nanti. Ada 10 isu kejahatan lintas negara yang akan dibahas pada pertemuan AMMTC ke-17 kali ini. 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang dibahas adalah kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johni Asadoma berharap kejahatan lintas negara ini dapat diselesaikan. Seluruh kerjasama dalam penanggulangan transnational crime seperti penanggulangan terorisme, trafficking in person, narkotik, people smuggling, sea piracy, illegal lodging, cybercrime, kemudian economic crime. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Indonesia dengan beberapa negara peserta AMMTC. Ya, jadi isu yang paling menonjol dari berbagai macam isu yang dibahas di sini itu adalah trafficking in person atau tindak pidana perdagangan orang dan people smuggling atau penyelundupan manusia. Ini yang menjadi keprihatinan dari masyarakat NTT, dari pemerintah NTT adalah tingginya tingkat tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sehingga dengan adanya MTC di NTT, kemudian akan ada penandatanganan MOU, ya, kemudian adanya deklarasi Bajo, ini akan semakin melegalisasi dan memperkuat ya kerjasama di dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah NTT. Ya, tentu masyarakat mengharapkan bahwa Labuan Bajo ini akan semakin terekspos, semakin populer, ya, dan semakin banyak wisatawan serta event-event baik nasional maupun internasional yang diadakan di Labuan Bajo sehingga akan mengangkat ya ekonomi rakyat untuk kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo. Diharapkan pertemuan AMMTC ke-17 ini dapat mengkoordinasikan lintas sektoral termasuk pertukaran informasi mengenai isu-isu kejahatan lintas negara dan meningkatkan kerjasama dengan mitra dialog ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV. Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kita segera bergabung dengan Bribtu Dela, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Dela, silakan dengan laporannya.
Baik, terima kasih Ibda Almira. Selamat siang sahabat Polri. Kami dari NTMC Polri mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik. Dan untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di arteri maupun di tol dalam kota dari arah Mampang menuju Menteng, baik dari arah Menteng menuju arah Mampang dan Menteng menuju arah Pancoran terpantau ramai lancar di berbagai arahnya, di tol dalam kota maupun di arteri. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di arteri untuk tetap waspada dan tetap menjaga jarak aman, mengingat banyaknya pusat perkantoran di sekitar kawasan ini sehingga adanya kendaraan yang keluar masuk di pusat perkantoran maupun di pusat perbelanjaan di sekitar kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Cikias, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cibubur menuju Cilengsi atau dari arah sebaliknya saat ini dalam keadaan ramai. Terlihat adanya kendaraan yang melintas di kawasan ini dari kendaraan roda 4, roda 2 maupun kendaraan alat angkutan barang. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi kendaraan dari arah Cikeas yang akan ke Cibubur maupun ke arah Cilengsi. Selain itu antisipasi juga banyaknya aktivitas masyarakat di sekitar kawasan ini sehingga banyaknya kendaraan yang parkir di sembarang tempat maupun kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di pertigaan Pejagan Brebes. Volume lalu lintas dari arah Bumi Ayu yang akan menuju ke arah Brebes maupun Cirebon maupun dari arah Bumi Ayu yang akan menuju ke arah exit tol Pejagan saat ini dalam keadaan lancar di berbagai arahnya. Terlihat kendaraan bahkan cukup lengang di sekitar kawasan ini, namun kami himbau bagi para pengendara, khususnya roda 2 untuk lebih waspada saat mengendarai kendaraan, mengingat banyaknya kendaraan alat angkutan barang, serta angkutan umum yang melintas di sekitar kawasan pertigaan Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang Mengkareng, Kediri, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Surabaya menuju Madiun maupun arah sebaliknya saat ini terpantau dalam keadaan lancar dan sedikit lengang. Namun kami ingatkan bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas lancar dan para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 km per jam. Kami ingatkan untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati ketika mengendarai kendaraan dikarenakan masih banyaknya kendaraan roda 2 yang melintas di sekitar kawasan ini. Dan juga antisipasi adanya perlintasan rel kereta api, serta tetap perhatikan laju kendaraan Anda dan antisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Sahabat Polri, kami selalu mengajak Anda untuk tertib dalam berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan kami langsung dari NTMC Polri. Silakan kembali ke Anda, Ibda Almira. Terima kasih Bribtu Dela atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polri membentangkan bendera merah putih raksasa di jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur. Pembentangan bendera ini dilakukan Polri dalam rangka menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Bendera merah putih dengan lebar 4 x 200 meter dibentangkan oleh Polri di jembatan Pulau Balang. Bendera raksasa tersebut nyaris menutupi jalan di atas jembatan yang nantinya menjadi salah satu akses menuju ibu kota Nusantara. Pembentangan bendera ini dilakukan Polri dalam rangka menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan dilakukan hampir di setiap wilayah di Indonesia, salah satunya di Jembatan Pulau Balang yang dilakukan pada 10 Agustus 2023. Pembentangan bendera merah putih raksasa itu melibatkan 1.000 orang dari beberapa unsur, mulai dari gabungan 3 matra TNI di wilayah Kaltim, Polri dari berbagai satker, pemerintah daerah, Basarnas, dan masyarakat adat. Tim Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.